Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat-Mu, karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dan memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami, jadikan seperti tanah yang lembut, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 24. Tertulis demikian. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria yang baru saja menerima Kristus dalam hatinya bertanya apakah ia harus menceraikan istrinya yang berbeda keyakinan. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah tidak. Ia tidak perlu menceraikan. Justru ia harus mempertahankan dan mendoakan istrinya. Selain itu, seorang wanita yang baru saja menerima Kristus dalam hidupnya bertanya apakah ia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang PSK. Jawabannya jelas adalah ya, ia harus meninggalkan pekerjaan itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 24 ini tertulis, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ayat ini bukanlah ayat yang memerintahkan kita untuk tetap tinggal dalam kehidupan yang berdosa atau kehidupan lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ayat ini adalah sebuah ayat yang khusus ditujukan bagi jemaat di Korintus berkaitan dengan keadaan yang terjadi di sana. Dan ayat ini berbicara kepada kita hari ini berhubungan dengan kondisi kita pada zaman ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa orang Kristen di Korintus hendaknya tetap dalam kondisi atau situasi yang mereka miliki ketika mereka beriman kepada Kristus. Ini termasuk soal menikah atau lajang, disunat atau tidak disunat, dan sebagai budak atau orang merdeka. Ayat ini bukanlah perintah kamu harus tetap seperti dirimu, tapi sebuah perintah agar orang yang baru percaya tidak perlu mencari status apapun karena alasan-alasan yang kelihatannya rohani. Ayat ini bukanlah pembatasan untuk berubah dari satu situasi ke situasi lain untuk selamanya. Tapi sebaliknya ayat ini melarang orang-orang percaya untuk mencari perubahan yang radikal karena pemikiran yang salah, bahwa status perkawinan atau status sosial atau bahkan status agama akan membuat mereka lebih rohani atau lebih diterima oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita apa adanya, dan Dia menyertai setiap kita, apapun status kita pada saat ini ketika kita menjadi percaya. Setiap kita yang percaya tidak perlu mencari perubahan radikal yang didorong oleh pemikiran diri kita sendiri dengan maksud untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada direktur sebuah bank ketika menjadi percaya kepada Kristus, dengan segera ia ingin resign dan berencana masuk sekolah Alkitab. Hal seperti ini tidak bijaksana sama sekali. Tuhan tetap dapat dipermuliakan dengan statusnya sebagai direktur bank. Dan Tuhan dapat memakai setiap kita masing-masing dengan status kita dalam pekerjaan dan dalam lingkungan di mana kita berada. Kecuali memang ada panggilan khusus dari Tuhan untuk kita melayaninya secara spesifik, maka kita bisa mengambil tindakan yang sesuai.
Tapi jangan sampai tindakan dan keputusan kita berasal dari pemikiran ingin jadi lebih rohani, sehingga akhirnya kita meninggalkan status pekerjaan atau status sosial yang sebenarnya tidak perlu ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari minta hikmat Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya atas hidup kita. Jangan berusaha mengubah keadaan yang tidak perlu diubah. Sebaliknya, jangan tetap berada dalam keadaan yang seharusnya kita tinggalkan. Iman kepada Kristus akan membuat kita berhikmat. Firman-Nya akan menuntun kita, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tolong kami Tuhan, untuk mengerti dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, apa yang harus kami lakukan, dan apa yang seharusnya tidak kami buat. Tolong kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang berdasarkan tuntunan-Mu, bukan berdasarkan pemikiran kami sendiri. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menerima kami apa adanya, dan kami sadari bahwa Tuhan mau memakai kami dalam situasi dan kondisi kami masing-masing. Tuhan mau memakai kami, Tuhan mau menjadikan kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk semakin peka dan semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan tuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa mohon perlindungan Tuhan sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, dalam tidur kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam kesehatan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami, memulihkan kami, memberikan semangat baru, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami untuk menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.